Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk semester 2 pelajaran 6, yaitu kita belajar tentang Quran surat Al-Fil. Materinya apa saja? Yang pertama adalah kita harus bisa membaca. Yang kedua adalah menghafalkan. Kemudian nanti kalian juga harus bisa menulis dan mengartikan surah Al-Fil. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bisa atau anak-anak bisa memahami kandungan surat Al-Fil. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, semoga dalam belajar kali ini kita mendapatkan kefahaman dari Allah. Selanjutnya kita akan belajar tentang membaca surat Al-Fil dulu nggih. Ya. Tujuan pembelajarannya dalam pembelajaran surat Al-Fil ini yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Fil dengan tartil. Yang kedua adalah menunjukkan hafalan Quran surat Al-Fil dengan lancar. Yang ketiga, mengidentifikasi bacaan tajwid yang ada pada Quran surat Al-Fil. Baiklah, marilah kita simak pelajaran dengan seksama. Surat Al-Fil merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong surat Makiyah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat dalam Al-Quran, berbeda dalam juz ke-30 dan merupakan surah yang ke-105. Kata Al-Fil diambil dari ayat pertama yang artinya gajah. Sekarang membaca surat Al-Fil. Ya, anak-anak silakan disimak nggih. Ya, kita baca satu persatu ayatnya. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Anak-anak mencoba menirukan nggih bacaannya tadi sampai benar-benar bisa. Coba kita ulangi lagi sampai benar-benar bisa ya.
Yuk ikuti Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut ya. Ikuti lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ikuti lagi. Taramihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Ya, tadi sudah kita membacanya bersama-sama nggih dengan Bu Guru. Ya, kalian juga harus belajar sampai benar-benar bisa nggih. Mengikuti TPA ataupun pelajaran-pelajaran dengan guru atau ustadznya. Di dalam surat Al-Fil ya, ternyata ada beberapa hukum bacaan ya, yang harus kita kupas, yang harus kita pelajari. Yang pertama apa? Ada mat tobi'i. Yang kedua alif lam samsyah. Yang ketiga ada alif lam komariah. Yang keempat adalah ada idhar syafawi ya. Berikut penjelasannya. Ya. Tadi adalah yang pertama adalah matobi'i. Apa itu matobi'i? Itu setelah harokat fathah ada alif mati atau sukun. Yang kedua, setelah harokat kasroh ada ya mati atau sukun. Yang ketiga, setelah harokat dhamma ada wawu sukun. Maka harus bagaimana cara membacanya? Dibaca panjang 3 harokat atau 1,5 alif itu ya. Lanjut. Nah, contohnya begini. Dalam hukum bacaan matobi tadi. Di situ sudah dilingkari oleh Bu Guru ya. Kalian lihat dengan seksama ya. Bi ashabil fil ya, lihat yang dilingkari ya. Yang dilingkari itu dibaca bi asha. Di situ ada fathah dan 1 alif atau harokat alif yang berdiri. Berarti dibaca berapa? 3 harokat. Itu. Kemudian yang ayat kedua kita lihat. Kaidahum fi. Nah, di situ fi dibaca panjang karena ada kasroh dan bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Kemudian yang ayat 3 kita lihat. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, di situ lihat. Bil panjang. Ya. Di situ ada kasroh dan bertemu ya mati. Nggih, dibaca 3 harokat. Begitu nggih. Itu tadi yang mat tobi'i. Kita lanjutkan. Ya. Ada alif lam komariah. Dilihat di situ. Ada beberapa huruf komariah. Ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Ya. Alif lam komariah itu berarti lamnya adalah terbaca. Ya, jadi alif lamnya, jadi lamnya itu terbaca. Karena nanti ada yang alif lam syamsyah itu
lamnya tidak terbaca. Kalau Bu Guru bisa memberikan suatu rumus biar kalian mudah untuk menghafalkan, yaitu dengan komet. Komet itu apa? Kom berarti komariah, metnya itu adalah terbaca. Kalau komet itu komariah berarti terbaca. Apa yang terbaca adalah huruf lamnya. Di situ kalian lihat ya, di situ Rabbil, contohnya ya, Rabbil alamin. Di situ ada, setelah ada huruf alif lam di Rabbil itu ada alif lam. Kemudian lamnya itu ada apa? Sukun. Ya, itu sebagai ciri-cirinya. Kalau lamnya ada sukun itu berarti terbaca atau alif lam komariah. Kemudian fil ardi. Ya, di situ ada fil. Nah, di situ fil ardi, di situ ada alif lam. Kemudian huruf lamnya itu ada sukun, maka dibaca lamnya itu terbaca atau yang dinamakan alif lam komariah. Jelas nggih? Ya, kita lanjutkan. Ya, kalau di dalam surah Al-Fil, yang itu tadi kan contohnya bukan dari surat Al-Fil ya. Ya, kita coba lihat yang surat kita lihat di ayat pertama yang dilingkari Bu Guru itu. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di kita ada ashabil fil. Jadi lamnya apa? Terbaca. Ya, tadi kan sudah komet. Kalau komariah itu terbaca. Jadi lamnya terbaca ya. Sama ya ciri-cirinya. Jadi setelah ada alif, kemudian lamnya adalah lamnya sukun. Setelah itu bertemu dengan huruf-huruf komariah yang tadi itu ada beberapa huruf komariah tadi. Ya, kita lanjutkan. Ya. Idhar syafawi. Idhar syafawi itu bacaan idhar ya. Jika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim, dibaca idhar syafawi ya, atau jelas. Ya, kita lanjutkan. Ya, contohnya ya, kita lihat di surah Al-Fil. Idhar syafawi dibaca jelas, tidak dengung ya, tidak ditahan, tetapi langsung ya. Di ayat pertama alam taro, nah di situ lihat ada mim mati bertemu selain huruf mim dan ba yang tadi itu, dibaca jelas, tidak ada dengung. Alam taro, nah, langsung ya. Kemudian di ayat kedua ada alam yaj'al. Nah, di situ alam yaj'al tidak ada bacaan yang didengungkan. Langsung alam yaj'al. Kalau alam yaj'al berarti salah, itu menyalahi hukum tajwidnya, itu nanti malah berdosa. Kemudian di ayat selanjutnya atau di kalimat selanjutnya kaidahum fi, langsung kaidahum fi, tidak ada pemberhentiannya atau didengung-dengungkan ya. Pokoknya kalian lihat kalau ada mim mati ya bertemu selain huruf mim dan ba berarti harus jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Ya, untuk ya kita lanjutkan yang ayat selanjutnya. Ya, kita belajar menghafalkan ya. Kalau ini harus sering-sering diulang-ulang biar kalian bisa hafal, menghafal surah Al-Fil. Ya, sebentar, ayo satu dulu, ayo.
Ya, satu dulu. Kalian harus menghafalkan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti Bu Guru, nggih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo, kalian mengikuti. Ulangi lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bisa ya? Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Kalian ikuti lagi Bu Guru, ya, berulang-ulang, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ulangi lagi. Dengarkan Bu Guru lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bisa? Ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya, ikuti lagi. Guru diikuti lagi. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya, bisa nggih? Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Taramihim bihijaratim min sijil. Ya, ikuti lagi. Dengarkan Bu Guru. Taramihim bihijaratim min sijil. Ya, bisa. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ulangi lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bisa ya? Oke. Ya, tugas kalian adalah melafalkan kembali, ya. Setelah pembelajaran ini kalian harus benar-benar bisa melafalkan kembali, ya. Harus dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Anak-anakku, itulah tadi penjelasan materi pelajaran di kelas 4, ya, untuk pelajaran 6 dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Dikala pandemi ini kalian harus tetap semangat untuk belajar, meskipun kita jauh, ya, meskipun hanya dengan melalui media sosial seperti ini, tetapi kita harus tetap belajar, ya. Agar apa? Agar kita nanti menjadi penerus bangsa yang berkualitas, ya. Tetap jaga, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika kalian mau keluar rumah, tetap pakai masker. Kalau mau kemana-mana, ya. Kalau mau makan atau harus sering cuci tangan, ya. Jangan lupa untuk sholatnya tetap dijaga, ya. Karena kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat, insya Allah kan kita akan selalu berwudu, dan itulah kalau kita berwudu itu adalah akan membersihkan dari segala kotoran, ya. Ya, mungkin hanya itu dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga seperti itu.